Salam netizen dan juga sahabat Tommy Kurniawan. Kita ketemu lagi dalam pembicaraan yang menginspirasi bagi kita semua, khususnya di bidang UMKM nih. Dan di sebelah saya sudah ada ibu rumah tangga yang siap menginspirasi Anda semuanya. Ibu Robi. Tepuk tangan buat Ibu Robi. Ya. Asih, Mas. Ibu Robi ini adalah pemilik usaha Nasaboga ya. Ya, Ada betul. bakso ikan. Ada bakso ikan, ada somai somai ikan. Saya dengar-dengar produknya itu sudah ber-SNI ya. Alhamdulillah Mas, dengan Iya. bantuan BSN kita sudah ber-SNI, alhamdulillah. Wah, luar Dan biasa. SNI-nya baru keluar kemarin. Baru keluar kemarin ya? Iya, Saya November tuh kemarin. jarang loh dengar itu bakso ikan, somai ikan itu ber-SNI. Biasanya kalau udah jualan bakso atau somai itu kan langsung jualan aja tuh. Nggak ada label-label SNI. Kenapa, Bu? Ya itu Mas, dari awal kita memang pengen mempunyai suatu produk yang berkualitas dan seperti itu salah satunya kan dengan SNI ini, dan alhamdulillah kita dapat fasilitasnya tersebut dari BSN. Oke. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat juga. Memang ada pengaruhnya, Bu? Oh, ada. Iya, ada Pasti. pengaruhnya. Jualannya jadi lebih meningkat atau gimana? Karena kita baru SNI belum Ya. kerasa banget sekarang, tapi udah Oke. mulai. Sekarang kita lagi on proses, udah Oke. mau masuk ke marketplace Oke. gitu kan, lagi mau MOU. Semoga aja gue minta doanya ya Mas Amin, ya. amin, amin. Mau MOU sama siapa? Ini lagi kemarin baru masukin ke sayur bok. Oh, ke sayur box. Oke. Semoga yang ini juga masuk nih. Amin, 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 Ya doakan amin. semua ya, Oke. citizen dan apa namanya tadi? Sahabat Tommy sahabat Kurniawan. Tommy Kurniawan. Iya, seperti itu. Oke, berarti ibaratnya ya kalau saya bisa simpulkan, berarti ibu ingin menambah skala penjualan dengan ber-SNI ini gitu ya? Iya betul, karena kan Oke. kita pengen naik kelas ya, semuanya juga UKM di Indonesia ini kan, semuanya. Jadi kita harus punya, kalau saya punya dream ya Mas ya, bahwa kebetulan saya dari Bogor, jadi gimana Oke. caranya supaya produk kita bisa jadi icon untuk Bogor. Oke. Dan brand oke. saya Miwiti ya, Oke. seperti ini ya. Iya. Ya, jadi semoga itu bisa jadi terlaksana. Salah satunya Oke. itu dengan kita sudah terverifikasi mempunyai SNI seperti ini. Jadi secara pemasaran kita lebih luas. Ya semoga kedepannya kita dipermudah untuk mendapatkan satu tempat memang ataupun masuk ke beberapa lini market kita supaya bisa lebih besar lagi. Oke, menarik ya. Tapi biasanya gini, ibu-ibu itu kan biasanya hanya di rumah membantu suami dalam merawat anak, ya kan, dan lain sebagainya. Ini kok ibu sampai pingin terjun ke usaha, terus ingin juga men-scale up, memperbesar marketnya. Nah ini gimana, apa yang menginspirasi ibu kok kira-kira bisa seperti itu? Apakah memang didorong sama suami sama anak-anak atau memang ide ibu sendiri? Kalau dibilang sebetulnya karena kepepet. Oh, karena kepepet ya? Kepepet Mas. Oke. Iya. Kan awalnya kan saya dulu kerja. Oke. Kan? Iya betul. Kan kalau kita biasa ngantor kan dapat uang bulanan tuh, Oke, ya nggak? oke. Buat belanja segala macam kita masih bisa ngasih orang tua. Iya. Ya terus kebetulan kan suami kan juga adik-adiknya masih pada kuliah seperti Oke, itu kan. oke, Akhirnya oke. gimana caranya nih supaya bisa dapat uang tambahan seperti itu. Jadi Oke. akhirnya menguliklah apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan tetap di rumah tapi menghasilkan seperti Oke. itu. Ya udah. Bikinlah produk ini sendiri. Ya trial Oke. lah dikit-dikit gitu. Sudah Alhamdulillah. berapa lama ibu usaha ini? Saya dari 2011. Wah, sudah lama sekali ya. Berarti ini penjualannya sudah kemana-mana dong. Itu kalau- Siomay Miwiti nih. Kalau Mas Tommy seperti itu, kalau kita kan tahu sendiri lah namanya ibu rumah tangga kan sambil ngurusin urusan domestik juga jadi kan. hanya di Bogor Utara atau Enggak sih, keluar alhamdulillah. Bogor juga. Alhamdulillah sudah mulai keluar. Cuma kan nggak bisa secepat Mas Tommy ya. Kita kan secara skill, secara knowledge juga kan beda ya. Karena belum profesional. Jadi masih ya alhamdulillah sih kita difasilitasi dari dinas-dinas terkait. Seperti masuk BSN ini pun kita dibantu oleh Dinas Perikanan Kota Bogor. Oke, Alhamdulillah. yang Jadi- direkomendasikan untuk distandarisasi. Betul. Jadi ya itu step by stepnya gitulah Mas. Jadi kalau siomay atau bakso ini yang distandarisasi apanya?
Jadi dari sisi kualitas bahan baku, terus cara pengolahan, terus packaging. Jadi kita harus tahu titik kritis kita ada di mana. Kan hasil produk kita kan diuji juga nih Mas. Jadi kandungan nutrisinya seperti apa kan harus ada standarnya kan, harus memenuhi standar. Terus apa namanya, ada ambang untuk seperti tadi Pak Dede bilang ada bakteri dan sebagainya, itu ada ininya kan, ada standarnya semua ya. Betul. Nah, secara kualitas kan kita udah bagus seperti itu. Berarti hanya dari sisi kualitas dan juga bahan baku. Sama dari sisi prosesnya, dari sisi manajemennya juga atau enggak? Sama. Jadi sama. Jadi semuanya lebih teratur gitu kan, apalagi kita yang basically memang belum familiar dengan manajemen yang bagus ya Mas ya. Jadi dari SNI ini kita sudah mulai terpola nih. Jadi ya checklist yang ada, misalkan bahan baku datang tuh suhu harus berapa, bagaimana? Betul, cara organoleptik dilihat bagus enggaknya, terus masuk ke cara pengolahan tuh ada suhu berapa, titik kritisnya jangan sampai mentas seperti itu. Berarti dengan kata lain ber-SNI ini sebenarnya lebih banyak membawa dampak positif Bu ya? Betul, kita lebih teratur seperti itu. Jadi sistem bisa jalan ya seperti ya, semoga sih kita berharap tanpa ada kita pun semuanya tetap sudah sesuai dengan standar. Iya ya. Hasilnya akan bagus juga seperti itu. Oke, ya itu menarik banget ya. Berarti gini, kalau dulu sebelum memiliki standar, produksinya pasti masih ada sedikit asal-asalan ya. Betul. Jadi teratur. Kan kadang suka diabaikan sedikit. Ya, sekarang sudah teratur. Nah, perbedaannya apa? Produksinya jadi lebih banyak kah atau bagaimana? Betul. Sebelum memiliki standar dan sudah memiliki standar. Betul. Pertama memang produksi kita meningkat ya Mas ya. Terus yang kedua kita jadi efisien. Efisien dalam artian di situ sudah kita bagi tanggung jawab masing-masing, si A, si B, si C. Untuk misalkan tanggung jawab untuk bahan baku, checklistnya si A, kemudian untuk pengolahan si B gitu kan. Terus yang untuk packaging dan untuk barang keluar ada lagi seperti itu. Nah, jadi terus ada juga yang mencatat bagian misalkan ada yang reject atau apa, jadi secara ini gampang tertelusur kalau misalkan ada secara manajemen bagus lah semuanya ya. Seperti itu. Nah, ada berapa Bu karyawannya berarti sekarang? Ada 8 ya? Ya, luar biasa. Sih. Produksinya berapa banyak satu bulan? Berapa banyak bungkus nih? Oh iya, sehari insya Allah sekitar 200 pack Mas. Satu hari? Iya. Berarti satu bulan sekitar 6.000? 6.000, iya. Ini untuk somai aja? Enggak, kita campur-campur. Kebetulan kan ada juga produk yang lain. Ada apa aja? Ada banyak ya. Kita ada juga tahu baso, miwiti, ada aneka, ada jenis ayam, sapi, dan ikan. Terus dimsum juga ada, nugget juga ada. Ya banyak makanan frozen gitu. Somai. Ya memang di masa pandemi ini frozen food lagi naik nih. Berarti dapat berkah pandemi dong Bu ya? Ya alhamdulillah sih Mas. Penjualan meningkat? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya mukanya sampai bersyukur banget ya. Alhamdulillah, benar. Allah tuh ngasih nikmat tuh ini ya. Iya, karena banyak teman-teman saya kira-kira yang kurang lebih sama lah main usaha seperti ini gitu. Bahkan yang di luar ini ketika pandemi kemarin, karena frozen food ini menjadi salah satu tren yang naik, semua akhirnya banyak yang beralih ke usaha frozen food, sampai ada produk itu yang mereka mengendorse atau bekerja sama dengan artis itu khusus frozen food, kayak gini, somai, dimsum, bakso, ayam dan lain sebagainya. Dan itu penjualannya sangat naik, itu luar biasa ya. Alhamdulillah sih. Jadi, Mas. Pandemi itu omsetnya berapa Bu? Ya jangan dibilang omset ya Mas, malu saya. Tapi alhamdulillah, kalau kita kan prinsipnya usaha itu berkah ya semuanya. Jadi sebagaimana usaha itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya buat banyak orang. Jadi semakin banyak yang bisa kena manfaat kita jadi wujud syukur kita tuh seperti itu. Jadi kondisi pandemi alhamdulillah karyawan nggak ada yang dikeluarkan. Betul. Terus ya alhamdulillahnya ekonomi keluarga juga jadi terbantu seperti itu ya. Malah kita kan nambah, jadi dari yang tadinya memang lost job kayak gitu bisa kita ya biarpun suami sedikit ikut bantu Bu di sini. Sekarang iya sudah fokus ya. Sudah alhamdulillah. Anak alhamdulillah bantu juga.
Ya sedikit-sedikit kan masih sekolah Mas. Oh masih sekolah, masih usia berapa anaknya? Yang pertama 17 kelas 3 SMA. Oke. Yang kedua SMP. Saya lihat channel jualannya di online ini sudah cukup banyak di channel-channel e-commerce yang ada itu. Memang itu diperkuat dari sisi itu. Justru itu titik lemahnya kita Mas, seperti Oh, itu. oke. Jadi kita belum punya SDM memang yang apa namanya Mumpuni untuk pegang itu Mas. Oke, online marketingnya Nah betul. ya. Jadi memang masih kita yang handle. Jadi Oke. kedepannya sih kita pengen punya satu tim tenaga memang yang bisa menghandle itu Mas. Biasanya itu ada Bu, first graduate anak-anak kuliahan Nah, seperti yang kira itu. gitu bisa digaji untuk khusus melakukan itu. Karena memang sekarang di era teknologi ini namanya online itu sudah, atau digital marketing itu udah menjadi satu keharusan ya. Karena kalau enggak nanti kita ketinggalan. Karena semuanya bisa kita lakukan melalui handphone. Jadi orang cenderung duduk di rumah tinggal pencet makanannya datang. Itu kan jadi satu kebiasaan sekarang. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Jadi saya kira itu bisa jadi satu hal yang diperkuat lah ya. Betul. Dan itu PR besar buat kita. Saya kira bukan cuma ibu tapi juga banyak UMKM yang di sana yang bisa. Nah kira-kira apa lagi nih Bu yang bisa di-sharing dari manfaat siomay atau bakso ikan ini yang di SNI kan gitu, selain produksinya meningkat, manajemennya lebih teratur gitu, apalagi kira-kira? Ya banyak ya Mas, karena sebetulnya nggak cuma dari sisi tadi ya manajemen kita lebih teratur, terus secara ini penyimpanan kita layout segala macam kan ada aturannya dalam SNI itu ya, misalkan untuk alur barang masuk dan barang keluar gitu kan, semuanya jadi teratur. Terus dari sisi keuangan kita juga dengan adanya keteraturan di produksi, kita keuangan juga ikut juga Mas, ngikutin alurnya seperti itu. Terus apa namanya, kita jadi lebih semangat lagi untuk bikin diversifikasi produk lagi nih. Wah, Biar keren banget. ya, karena kan kayaknya semua produknya nanti akan di pengen, SNI Mas. kan ya. Semoga dibantu sama BSN juga ya. Ya saya kira kalau satu udah lolos mungkin yang lainnya Insya lebih Allah. mudah lah ya. Iya. Keren banget nih Bu. Wah luar biasa ya. Nah terus harapannya apa nih Bu buat BSN itu sendiri ya? Kan kira-kira kalau saya lihat BSN ini cukup berperan lah untuk bagaimana UMKM ini secara usaha itu semua melalui SOP yang benar. Iya kan? Nah kira-kira harapannya apa? Apa yang perlu ditingkatkan lagi dari BSN atau harapan Ibu lah? Ya semoga BSN tetap merangkul kita ya, jadi tetap memonitor kita. Jadi apalagi saya kan baru sekali ya dalam mendapatkan SNI ini, jadi masih butuh banyak bimbingan seperti itu Mas. Jadi dan alhamdulillah BSN memang sangat membantu kita sekali nih, apalagi kalau buat kita yang awam ya Mas ya, dengan pengisian form-form yang perlu banyak checklist dan sebagainya seperti itu. Dan semoga banyak lagi UKM yang bisa mendapatkan SNI dari BSN, karena semakin banyak manfaat yang didapatkan, insya Allah lebih. Susah nggak sih Bu kalau misalkan UMKM lainnya, susah nggak sih di SNI kan produk kita? Dibilang susah ya sebetulnya nggak juga ya, asal kita mau sebetulnya. Iya, Jadi komitmen ya. Komitmen itu ya. Jadi memang kita butuh effort yang besar ya. Jadi komit untuk apa namanya, isi checklist form yang ada, terus keteraturan dalam layout produksi dan sebagainya. Saya dari tadi tuh dengar Ibu ngomong checklist. Memang ada berapa banyak checklist? Banyak. Bu? Banyak. Checklist saya tuh checklistnya banyak ya? ada 32. Banyak Gitu Mas. ya? Kalau buat kita yang emang ibu rumah tangga tuh wah lumayan PR nih, tapi kita bagi-bagi ini. Jadi bahan baku datang, kita checklist suhunya gimana nih? Oh sekian, organoleptik, warna, terus bau dan sebagainya bagus nggak bagus. Kemudian suhu dan sebagainya. Misalkan pada saat pengukusan diukur semua. Luar biasa. Saya kira ini menjadi satu hal yang positif ya buat Ibu ya. Apalagi ini kan produknya sudah sangat lama ya, sudah dari tahun 2011. Iya, Mas.
Jadi dengan di SNI kan saya kira akan menimbulkan yang namanya produk trust, Bu. Kepercayaan produk itu dari konsumen itu sangat penting. Ini kan juga sudah ada halalnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini sedikit masukan dari saya, tinggal bagaimana Ibu membuat produk story-nya. Oh, iya. Sehingga produk story-nya ini memiliki output untuk bisa dipercaya sama konsumen. Karena saat ini orang lebih suka produk itu ada produk story-nya. Jadi produk story-nya itu mungkin bisa dari sisi yang dari biasa menjadi luar biasa dengan berstandar nasional gitulah kurang lebih. Hingga itu nanti akan dijual story-nya. Nah, ketika story-nya nanti itu bisa masuk ke dalam masyarakat, produk Ibu pasti akan dicari seperti itu. Ini menurut saya. Jadi sisi tadi yang ada kelemahannya saya coba analisa, saya kira perlu ada produk story-nya. Nah, betul, di sini butuh support dari Mas Tommy nih ya. Kita yang awam ini gimana caranya diajarin seperti enggak, itu. nanti disupport sama BSN langsung. Bagaimana cara yang bikin produk story ya, sehingga bisa menimbulkan produk trust. Ketika produk trust itu terjadi, berarti nanti ada produk loyalty. Nah, produk loyalty itu akan menimbulkan yang namanya repeat order nanti. Iya. Saya kira itu hal yang perlu diciptakan dari teman-teman UMKM. Betul. Iya. Saya kira luar biasa Ibu, keren, menginspirasi sekali. Seorang ibu rumah tangga yang tadinya lose job, kemudian berusaha dan sekarang memiliki 8 karyawan, suaminya pun juga ikut membantu. Saya yakin nanti pasti anaknya ikut membantu. Amin. Ya, atau anaknya mau usaha yang lain. Kebetulan ini mau masuk kuliah nih tahun depan, Mas. Ya Oke. bismillah gimana passion dia aja ya, tapi kalau ya syukur-syukur sih bisa memang melanjutkan usaha kita ya, Mas. Nah, ini biasanya Bu, dari sisi UMKM terutama ibu rumah tangga ya. Saya kebetulan saya di Kabupaten Bogor banyak sekali membina UMKM dari sisi ibu-ibu rumah tangga. Banyak sekali. Saya kebetulan sering berdiskusi dan berkomunikasi sama mereka. Sedikit-sedikit saya bantu untuk bisa produksinya baik dan juga maju. Nah, cuma memang kelemahan mereka itu sering kalau misalkan bikin produk terus jualannya kurang, ya anggaplah ada penolakan gitu, meskipun orang mungkin lagi nggak ingin produk itu tapi bukan nggak mau beli karena apa-apa gitu, itu suka langsung hopeless, langsung menyerah gitu ya, terus juga merasa frustrasi. Ya kalau saya lihat Ibu kan struggle-nya lumayan nih. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan sama teman-teman UMKM agar mereka bisa survive, mereka bisa struggle dalam membina bisnis. 2011 sampai 2021 itu bukan waktu yang pendek, itu 10 tahun dan itu kan butuhkan semangat yang luar biasa. Kira-kira apa semangat yang bisa dibagi sama teman-teman UMKM semuanya? Iya, jadi mungkin hanya sharing dikit ya, Mas ya. Yeah. Mungkin berawal dari kepepet tadi ya. Yeah. Kita kan istilahnya udah maju perang harus maju kan, Yes, karena yes. di belakang kita banyak nih. Yeah. Jadi kita harus kuat. Yeah. Jadi kalau misalkan ada penolakan ya kita beralih ke yang lain. Jadi jangan menyerah lah. Jadi Yes. segala sesuatu tuh berproses. Yes. Dan jangan lupa kalau kita segala sesuatu tuh diniatkan untuk ibadah. Jadi bukan untuk mencari uang, bukan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tuh biar dapat imbalan juga, dapat berkahnya seperti itu. Jadi dari situ nanti rasa capek kita, rasa lelah kita tuh akan terkikis sedikit demi sedikit. Jadi nothing tulus ya mengerjakannya. Betul, seperti itu. Dan nanti Allah pasti akan menurunkan istilahnya jadi hasil itu tidak mengkhianati usaha kita seperti itu. Tinggal nunggu waktunya aja, ibaratnya orang naik sepeda, ada yang jalannya cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang ngejotnya cepat seperti lari itu. Gitu lari ya. seperti itu. Kita punya prinsip seperti itu sih, Mas. Ya, memang ini adalah satu hal yang benar yang diungkapkan oleh Ibu Robi. Kebanyakan dari kita itu selalu melihat usaha itu pada saat suksesnya. Tapi tidak banyak orang yang melihat bagaimana prosesnya. Justru proses-proses yang tadi itu membuat usaha itu menjadi lebih baik. Kadang orang baru mulai usaha 2-3 bulan atau baru 6 bulan, ketika dia tidak bisa laku gitu ya, atau kurang baik usahanya, langsung menyerah dan akhirnya udahlah nggak mau lagi.
Padahal konsistensi dan juga kegigihan dalam usaha itu bagian proses yang paling penting. Terima kasih, itu keren banget Ibu Robi. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan diversifikasi produknya menghasilkan sesuatu yang jauh lebih enak dan baik. Amin. Makasih banyak dibantu promosi ya Mas. Oke, terima kasih Bu Robi, sukses terus buat usahanya. Sama-sama. Makasih banyak, sehat-sehat juga Mas. Ya, terima kasih buat sahabat semuanya. Sampai ketemu lagi di pembicaraan berikutnya. Thank you.